Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naduhu nasta'inu wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita pada bahasan tentang bagian yang paling dalam jiwa seseorang. Pada bagian yang ke-8. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan bagaimana Anda mengenal Rabb. Di bahasan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian yang pertama, yang A, yang tidak kenal diri sendiri, tidak mengenal pencipta. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Allah telah menciptakan sebuah rumah di dalam dada Anda, yaitu hati. Allah juga telah menempatkan di dalam dada Anda sebuah arsy, singgasana untuk mengenalnya. Di atas arsy itulah bertahta sifat tertinggi, mengenal, mencintai, dan mengesahkan Allah. Dan inilah gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya, yaitu dengan zatnya dan dalam konteks terlepas sama sekali dari makhluknya. Sifat tertinggi yang berupa pengenalan, kecintaan, dan pengesaan terhadap Allah itu bertahta di atas singgasana hati. Di atas singgasana itulah terhampar keridhoannya. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, meletakkan bantal-bantal syariat dan perintahnya di sebelah kanan dan kirinya. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, pun membukakan pintu menuju surga kasih sayangnya, yang mengarah kepada kemesraan dan kerinduan berjumpa dengannya. Allah lantas menghujani hati hamba dengan guyuran firman-Nya yang lebat, hingga tumbuhlah berbagai tumbuhan. Bunga yang harum pun merekah, dan pepohonan berbuah melimpah, berupa ketaatan, tahlil, tasbih, tahmid, dan takdis. Di tengah-tengah taman tersebut berdiri sebatang pohon ma'rifah. Pohon ini menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Rabb-Nya, berupa cinta kepadanya, taubat untuknya, takut terhadapnya, gembira dengannya, dan bahagia di dekatnya. Disiraminya pohon tersebut dengan air yang banyak, berupa perenungan, pemahaman makna, dan pengamalan firman-Nya, serta dengan mentauhidkannya. Perumpamaan pohon yang demikian seperti yang digambarkan dalam firman-Nya, kasyajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Pohon yang diberkahi yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Faham? Ini kalimatnya tinggi banget, ini bahasanya. Masya Allah nih. Jadi di sini Ibnu Qayyim ingin bicara tentang hati.
Yang dibahas di sini itu hati, Pak. Apa itu hati? Disebutkan dalam hadis, inna fil ardi aniyah wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Di muka bumi ini ada aniyah, tahu aniyah? Wadah, nampan, mangkok. Di muka bumi ini ada wadah, tempat. Wa aniyatu rabbikum, tempat milik Tuhanmu, Rabbmu. Tempat milik aniyah, bejana, ya, milik Tuhanmu, itu adalah hati-hati hambanya yang soleh. Wa ahabbuha alyanuha wa arakuha. Hati yang paling dicintai adalah hati yang paling lembut. Para ulama mengatakan, di sini Rasulullah SAW mengumpamakan hati manusia itu ibarat apa? Wadah. Ya. Mengumpamakan hati itu ibarat wadah lah. Allah punya wadah juga. Ya. Wadahnya Allah itu, wadah milik Allah itu adalah apa? Hati. Wadah milik Allah. Ingat kalimat ini, wadah milik Allah. Berarti wadah milik Allah ini jadi hati ya. Ini penjelasannya agak mikir juga nih, hati-hati. Salah ngomong runyam ini. Bicara tentang apa? Hati. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan hati ini apa? Ya, membuat perumpamaannya ibarat apa? Wadah. Ini wadah. Wadah ini milik siapa? Wadah milik Allah. Oke. Ketika wadah ini milik Allah, berarti wadah ini isinya apa? Di situ. Ketika wadah ini milik Allah, saya tarik garis dari tengah, berarti wadah ini isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Berarti wadah milik Allah. Nah, berarti isinya apa jamaah? Isinya pertama ilmu. Oke. Ilmu apa ini? Yaitu mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah ini gimana caranya? Mengenal Allah dengan apa? Walas. Ya tahu ilmu. Mengenal Allah ini maksudnya apa? Ya, mengenal Allah berarti dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat. Berarti kita belajar itu. Lalu berisi dengan apa? Berisi cinta. Nah, berisi apa? Cinta. Terus berisi apa lagi? Harapan.
Terus berisi apa lagi? Takut. Nah, ini isinya. Oke. Nah, ketika hati ini berisi ini, maka wadah ini berisi ini, maka wadah ini akan dipenuhi dengan apa? Isinya apa nanti? Ini isinya apa? Cahaya. Nah, isinya apa? Cahaya. Oke, paham maksudnya? Apa cahaya ini? Ngantuk. Ngantuk, Mas. Enggak. Atau memang begitu matanya kecil gitu. Maksudnya berarti hati milik Allah, berarti hati ini dipenuhi dengan apa? Cahaya dari Allah. Kan? Ketika hati dipenuhi dengan cahaya, berarti hatinya apa nanti? Nah, disinilah hatinya akan ada apa? Nyaman. Apalagi? Bahagia. Udah, terus lanjutin sendiri kata-katanya. Bahagia, salah nulis kan? Bahagia. Lanjutkan sendiri kata-katanya. Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan hati milik Allah. Nah, hati yang milik Allah ini hatinya siapa ini? Hah? Nah, di sini berarti hatinya hamba Allah. Makanya tadi apa? Hamba beriman. Nah, paham sampai sini? Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim tadi bilang begini, ketahuilah bahwa Allah telah menciptakan sebuah rumah di dalam dada Anda. Apa itu? Hati. Oke, paham ya? Allah juga telah menempatkan di dalam dada Anda sebuah arsy. Berarti yang dimaksud arsy itu apa? Wadah itu, tempat. Tempat, arsy, tempat. Nah, tempat ini berarti tempat milik, isinya apa? Ini mengenalnya. Di atas arsy itulah bertahta sifat tertinggi tadi, mengenal Allah. Dia belajar. Kan? Mengenal Allah ini maksudnya apa? Mengenal Allah ini maksudnya apa? Belajar apa? Belajar tauhid. Ya kan? Dia belajar tauhid di sini. Kalau nggak paham ngomong lo ya. Jangan diam delenggem gitu. Ya. Berisi apa? Jadi yang dimaksud singgasana itu arsy singgasana ini apa? Tempat. Oke. Dan inilah gambaran bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ini sisi yang lain. Sisi yang lain. Ya, oke, kita tidak bahas yang ini dulu deh. Nanti Anda bingung dari ini. Yaitu dengan zatnya dan sebagainya. Udah, alinea kedua nggak kita bahas. Nanti Anda bingung korelasi. Oke, sifat tertinggi yang berupa pengenalan, kecintaan dan pengesaan terhadap Allah bertakhta di atas singgasana hati. Maksudnya apa? Ini ilmu, apa tadi? Cinta,
Nah, ini ya kan pengenalan, harapan ini, kemudian takut. Ini semua disebut di sini apa? Bertahta di atas singgasana hati. Ini menjadi isinya, ini isinya hati, ini isinya wadah ini. Jadi wadah ini isinya itu. Makanya disebut bertahtakan ini gitu loh. Dia meletakkan bantal-bantal syariat dan perintahnya di sebelah kanan dan kirinya. Nah, ketika ada ilmu, cinta, harapan, dan takut, ya kan? Nah, ini kita singkirkan dulu yang ini nih. Oke. Ketika ada ini, maka akan lahir dari sini, dari semua ini, lahir dari sini apa? Nggak nyambung. Lahir dari sini apa? Yang beliau bilang meletakkan bantal-bantal syariat dan perintahnya di sebelah kanan dan kiri. Berarti di sini muncul apa? Sebelah kanan dan kiri. Oke. Sebentar. Sebelah kanan dan kiri. Kanan, kiri. Nah, apa itu? Perintah dan apa? Larangan. Inilah namanya hukum. Yang beliau bahasakan dengan bahasa sastra apa? Bantal-bantal. Maksudnya apa? Hukum ini membuat diri seseorang apa? Membuat dirinya nyaman. Diumpamakan dengan apa? Bantal. Paham? Ngerti apa belum? Ya. Nah, kemudian dia pun membukakan pintu menuju surga kasih sayangnya yang mengarah kepada kemesraan dan kerinduan berjumpa dengannya. Nah, dari sinilah akan melahir apa? Surga. Yang beliau maksud surga di sini apa? Ini, kemesraan dan kerinduan. Yang dimaksud di sini apa? Kenikmatan. Kenikmatan di saat apa? Kenikmatan di saat menjalankan perintah dan nikmat di saat dia meninggalkan larangan. Nah, kenikmatan surga inilah yang mengarah kepada apa? Surga berjumpa dengan Allah. Nah, di sini maksudnya di sini berjumpa dengan Allah. Maksudnya ini surga yang di mana? Surga yang di akhirat nanti. Ketika hati seseorang itu nikmat dalam menjalankan perintah, nikmat dalam meninggalkan larangan, berarti dia sudah menikmati surga apa? Ini di mana ini? Dunia. Maka dia akan menikmati surga di akhirat. Maksudnya lagi, ketika wadah tadi yang menjadi milik Allah diisi dengan ilmu, dia kenal Allah, belajar tauhid, maka lahirlah cinta kepada Allah, lahirlah harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, muncullah takut akan azab Allah. Maka di situ ada perintah dan larangan. Oh, disuruh ini, dilarang ini, dan dilarang itu. Nah, ketika hatinya diisi dengan ini, maka di saat dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka semua itu dilakukan dengan penuh apa?
kenikmatan. Berarti dia telah menikmati surga dunia. Berarti wadahnya dia itu apa? Tempat milik Allah. Mudeng apa ora mudeng, Mas? Mudeng apa ora mudeng, Pak? Mudeng nggih, nggih. Ini di bahasan yang lalu disebut dengan istilah apa namanya? Sebentar, saya tulis bahasa Arab. Beliau menyebut hati itu ada dua. Qalbun itu adalah qalbun huwa arsyu ar-Rahman. Qalbun huwa arsyur rahmani. Artinya apa? Hati itu adalah arsnya milik siapa? Ars milik Rahman. Berarti yang dimaksud hati itu adalah arsnya Allah. Maksudnya adalah hati itu adalah wadah milik Allah yang berisi ilmu, cinta, harapan, takut, sehingga dia ketika mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dia merasa apa? Nikmat. Nyambung sekarang. Perbandingannya di sini tidak dijelaskan memang. Wadah yang kedua adalah wadah milik setan. Milik milik siapa? Milik setan. Yang kedua, beliau menyebutkan di sini di bahasan yang lalu, qalbun, beliau mengatakan huwa, hati ini adalah arsyu, arsyu. Yang kedua, arsyu syaitani. Berarti yang kedua, hati yang kedua adalah hati yang menjadi arsnya siapa? Tempatnya siapa? Setan. Milik setan. Berarti hati yang milik setan ini hati apa ini? Hati yang apa? Hati yang bego. Hati yang apa? Penuh dengan, ditulis bego gitu. Hati yang penuh dengan kejahilan. Ya kan? Kejahilan. Apa hati yang jahil ini? Di bahasan yang lalu. Jadi gerbang kejahatan. Yaitu apa? Akan muncul apa? Tergantung kepada selain Allah. Ya kan? Terus apa lagi? Syahwat. Terus apa lagi? Emosional, ya. Nah, paham? Ini semua tiga sekawan ini, tiga sekawan melahirkan apa? Melahirkan syirik. Terus melahirkan apa? Kezaliman. Dia lahir ini jamaah. Syirik dan zalim akan lahir dari dia apa? Hati yang apa? Sempit. Hatinya apa? Sempit. Terus tertekan.
Terus tekan, terus apa? Galau, gelisah, sedih, ya. Galau, gelisah. Gelisah itu kalau nggak salah berkaitan dengan sekarang. Sekarang. Kalau sedih kan berkaitan dengan yang, kalau galau nanti belum terjadi, ya, belum terjadi. Jadi hidupnya penuh dengan apa? Gelap, capek. Paham, jemaah? Oke? Masya Allah. Silahkan ditulis. Sudah. Rugi itu yang nggak nulis. Ini sampai buku saya tak coret-coret tuh. Nggak saking sulitnya ini materi. Deh, belum. Deh, kita lanjutkan ya. Allah lantas menghujani hati hamba dengan guyuran firman-Nya yang lebat. Maksudnya apa ini tadi? Perintah dan larangan. Tapi hatinya sudah apa? Sudah siap kan wadahnya penuh dengan cahaya tadi. Hingga tumbuhlah berbagai tumbuhan. Bunga yang harum pun mereka dan pemohonan berbuah melimpah. Apa maksudnya pohon di sini? Ketaatan. Jadi pohon itu batang ini maksudnya apa? Taat. Gitu. Saya nggak bisa gambar gitu sama pohon ya. Jangan diledek loh Bu. Bagus juga ternyata. Ya kan? Ini apa ini? Akar. Maka akar ini yang disebut dengan apa? Iman dan asal bunyi ya ibu-ibu ini. Akar itu apa? Iman dan tauhid. Muncullah batang. Kan gitu kan? Nah, batang ini akan melahirkan dahannya kan? Nah, dahan ini akan melahirkan dan seterusnya. Kan gitu kan? Yang dimaksud batang ini apa? Inilah ketaatan. Alias apa? Ibadah. Apa? Taatnya apa? Ibadah. Oke? Buahnya muncul setiap saat. Ya kan? Ini buah. Buah setiap saat. Maksudnya apa buah setiap saat? Apa? Buah setiap saat apa? Akhlak. Akhlaknya baik, Mas. Jadi akarnya di mana? Sini. Ini akarnya. Oke? Tuh, kan? Bunga yang harum pun merekah dan pepohonan berbuah melimpah. Nah, berupa apa? Taat. Nah, akhirnya rajin ibadah, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, takdis, penyucian. Di tengah-tengah taman tersebut berdiri sebatang pohon makrifat. Semua inilah pohon inilah disebut pohon ilmu. Pohon ini menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Rabb-Nya. Cinta kepadanya, takut untuknya, takut terhadapnya, gembira, dan berbagai macam.
Jadi pohon ini akan melahirkan terus. Apa itu? Akarnya akan tumbuh. Kan gitu kan? Akar ini akan apa? Tumbuh. Tumbuh berkembang tambah besar dia akar ini. Dengan tumbuh berkembangnya dengan apa? Semakin besar apa? Cinta. Semakin besar apa? Harapan dan takut. Akan lahir pula apa? Inabah, kembali kepada Allah, taubat. Taubat alias kembali kepada kecil ya. Kembali kepada Allah. Ini namanya inabah. Muncul pula dari sini buah yang namanya tawakal. Ya kan? Buah apa? Buah iman. Ini tak gedein. Ya. Jadi dia akan terus dia berkembang di sini. Sebentar. Jadi akan keluar dari sini buah. Nah, ini. Cinta, harapan, dan takut. Terus apa? Taubat, tawakal, dan sifat-sifat mulia lain. Berarti kan akan muncul kemuliaan-kemuliaan. Padahal lahir apa? Lahir kemuliaan. Lahir kemuliaan dalam diri, dalam hatinya. Nah, inilah ranah akar ini, maaf. Ranah akar inilah, akar apa ini? Ranah apa ini? Ini apa? Hati kan? Nah, ketika hatinya tumbuh seperti ini, tumbuh membesar di sini, membesar, maka ibadahnya semakin apa? Ketaatannya semakin besar. Ibadah ini kan bisa lisan, bisa apa? Sikap, perbuatan, ya kan? Jadi semakin kuat tauhidnya. Paham sampai sini? Wadah inilah milik siapa tadi? Milik Allah. Adakah dalil yang mengatakan bahwa memang Allah menciptakan hambanya dengan hati yang sudah bersih? Nah, ada jamaah. Ini dalil yang pertama. Nih udah tak siapin. Surat Al-A'raf ayat 172. Nih. Al-A'raf 172. Nih. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa id, dan ingatlah, akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu mengambil. Ketika Tuhanmu ngambil apa? Min zuhuri min bani adama, mengambil apa? Keturunan Adam, manusia. Manusia ini semua diambil dari mana? Dari punggungnya Adam. Terjemahnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka.
Jadi manusia ini diambil dari mananya Adam? Zuhurnya, punggungnya Adam. Lalu berarti sejak saat itu sudah ada ya ini sudah ada semua nih. Ya kan ya? Sudah ada tuh. Apanya? Apa namanya? Biang-biangnya gitu sudah ada ya. Lalu disitulah dibuatkan sebuah perjanjian. Ya, dibuatkan perjanjian. Wa ashhadahum ala anfusihim. Lalu Allah apa? Lalu Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman. Nah, ini kesaksiannya. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Bukankah aku Tuhanmu? Ya. Apa yang dimaksud bukankah aku Tuhanmu? Apa maksudnya? Jangan jawab dulu. Saya bukan mau dijawab. Jangan ngaco jawabnya. Dasar. 17 berapa tadi? 72 ya. Nih, tak bukain perpustakaan tafsir. Ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang paling tua. Beliau wafat tahun 310 nih. Oh, langsung keluar kan? Apa yang dimaksud? Ya botak semua ini. Apa maksudnya? Wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Mana omongan? Terjemahnya, Imam Abu Ja'far Tabari mengatakan, ingatlah wahai Muhammad terhadap Tuhanmu ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam dari punggung-punggung mereka. Nah, ini lihat, faqarrarahum bitauhidihi. Di situ Allah menetapkan tauhidnya. Wa ashhada ba'dahum ala ba'din, dan di situ dibuat kesaksian antara satu dengan yang lainnya. Berarti yang dimaksud dengan ungkapan bukankah aku Tuhanmu, maksudnya apa di situ? Tauhid. Maksudnya apa? Tauhid. Nih tafsir Ibnu Katsir. Wa ashhadahum ala anfusihim. Oh, Ibnu Katsir sih panjang. Oh, panjang puyeng Anda bacain. Jadi wa ashhadahum ala anfusihim. Apa itu? Nih, depannya. Syahidina ala anfusihim annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illa huwa. Nih. Allah telah membuat kesaksian kepada manusia bahwa Allah adalah pencipta mereka, penguasa mereka. Nah, ini tauhid rububiyah. Kemudian wa annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada yang patut diibadahi kecuali apa? Dia Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa manusia, hatinya manusia itu sudah diletakkan oleh Allah apa? Tauhid. Allah sudah letakkan di hati manusia itu tauhid sejak dia diciptakan. Sejak diciptakan dia sudah bertauhid. Ayat lagi di surat Ar-Rum ayat 30. Ya, di ayat 30 Allah mengatakan, ini saya baca aja biar nggak panjang. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajahmu untuk agama Islam ini yang hanif, yang suci dari syirik. Hanif, suci dari syirik, bersih dari dosa. Luruskan dirimu, luruskan hatimu untuk Islam
dan bersihkan hatimu dari syirik dan dosa. Fitrat Allah, itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan di sini. Tidak dirubah sama Allah. Bahwa manusia diciptakan dengan hati yang bertauhid, bersih. Dzalikat dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Kata Ibnu Jarir tadi, inilah agama yang lurus, yaitu apa? Inilah agama syariat hati yang bertauhid, dan hati ini bersih dari syirik dan bid'ah dan kesesatan. Disebutkan di Ibnu Jarir Tabari. Okay. Lalu kok bisa muncul tadi hati jadi apa? Hati jadi tempatnya setan. Kok bisa? Padahal Allah menciptakan manusia dengan hati yang tauhid, bersih. Dzalikat dinul qayyim, inilah agama yang lurus dengan hatinya yang bertauhid, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah-bid'ah maksiat. Kok bisa? Nah, di situ ada hadis yang lain, yaitu hadis Iyad ibnu Himar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya, Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatinu. Ini redaksi Imam Muslim. Sungguh aku menciptakan hamba-hambaku hunafa. Apa hunafa? Apa tadi? Suci, bersih dari apa? Syirik. Sungguh aku ciptakan hamba-hambaku semuanya suci, yaitu bersih dari syirik dan kotoran-kotoran maksiat. Terus wa innahum atathumus syayatinu. Ternyata setan memang. Ternyata setan itu datang ke mereka. Di redaksi yang lain disebutkan ijtalat humus syayatinu, setan mengotorinya. Diambil kesucian itu oleh setan dan dikotori oleh setan. Faham? Makanya kejahatan yang paling besar pada diri manusia itu apa? Kejahatan yang paling besar pada manusia apa? Setan. Kejahatan yang paling berat apa? Setan. Dan itu dijadikan sebagai penutup Al-Quran. Apa penutup Quran? Surat An-Nas. Itu kejahatan terbesar Allah sebutkan di situ. Yaitu apa? Setan. Min syarril waswasil. Siapa al-waswas al-khannas? Ini Master S ini. Iya, setan ini. Lo Al-Falaq juga bicara tentang kejahatan. Min syarri ma khalaq, kejahatan. Min syarri ghasik, kejahatan. Terus min syarri nafathat, kejahatan. Min syarri hasid, kejahatan. Tapi empat kejahatan ini, tapi empat kejahatan ini masih ada yang lebih berat lagi dari empat ini. Yaitu apa? Cuman satu, setan. Empat kejahatan, Allah hanya menyebutkan apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada pencipta waktu falak. Tapi giliran An-Nas,
Qul a'udzu double birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Disebutin double sama Allah. Kenapa? Karena kejahatannya berat. Siapa? Nggak seru ngomong ya. Setan gitu. Ya kan? Setan ini yang membuat hati manusia apa? Wadahnya tadi berubah. Awalnya wadah milik Allah yang suci dari syirik tauhid diisi, diganti sama setan, dibuang kesucian, diganti dengan kegelapan, diganti dengan syirik, diganti dengan bid'ah, diganti dengan maksiat. Akhirnya wadahnya menjadi wadah milik setan gitu jamaah. Na'udzubillahi min syarri. Makanya kita disuruh zikir pakai ayat surat-surat ini. Paham jamaah? Subhanallah. Dijadikan penutup. Siapa setan itu? Minal jinnati, kepala halus dan kepala hitam. Kepala halus kan nggak kelihatan, nggak tahu. Tapi kalau kepala hitam kelihatan. Itu penutup Quran loh. Ya. Kita dengarkan azan dulu. Ini bagian B
Kalau mau kita lanjut panjang, tapi bagian B ini berkaitan erat dengan yang ini. Jadi minggu depan tulisan ini jangan hilang dari Anda. Ya, sehingga saya nggak perlu ngulang lagi. Karena bagian B ini bicara tentang sistem proteksi. Sistem proteksi. Apa? Apa sistem proteksi maksudnya? Perlindungan. Nah, bagaimana Allah melindungi hati yang menjadi milik Allah ini? Tidak bicara tentang hati yang milik setan, karena yang punya sudah separuh setan. Dan nggak usah nanya itu sudah. Didoain semoga dia tobat. Itu kan ya. Nah, hati yang sudah menjadi milik Allah, yang dipenuhi dengan cahaya. Bagaimana caranya agar Master S ini nggak merusak? Nah, apa sistem proteksinya? Di sini dijelaskan di sini. Ya, makanya bahasan ini harus diingat. Kalau nggak ngulang lagi, panjang lagi nanti. Ayo, ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Mas. Assalamualaikum. Salam. Waduh, serem nih pertanyaannya. Iya, iya, iya. Terus, ah, ah, yang sebagai perbuatan. oke. Ya. Berarti yang Anda maksud dengan ilmu di sini ilmu agama. Ah, ya, ya. Jadi pertanyaannya luar biasa nih, Bang. Kenapa ini yang pertanyaan ini dibangun di atas fenomena yang terjadi kan? Kenapa ada orang yang memiliki ilmu agama? Tentu dalam tanda kutip, ya kan? Dalam tanda kutip. Ternyata kok memiliki perilaku yang bisa jadi orang umum nggak ngelakuin gitu kan. Gini, Mas. Dia katanya seorang chef, tukang masak ahli. Kata siapa, Mas? Kata siapa dia dibilang sosok chef? Hah? Kata orang kan? Oke. Ketika dia masuk ke dapur, ternyata ngupas bawang, matanya nangis. Ini ilustrasi aja, ya kan? Nah, ketika bisa jadi, oke, ketika dia belum masuk dapur, bisa jadi dia bergaya seperti layaknya seorang, saya pakai peci yang itu, bajunya wah, gagah gitu kan ya. Wah, tampil di media, sosok chef, bicara makanan, bicara ini, bicara ini. Oke lah, tapi coba suruh masuk dapur, suruh masak. Suruh ngupas bawang dulu. Ya Bu ya. Bukti ibu profesional sama enggak itu waktu ngupas bawang. Suruh ngupas bawang, Mas. Nangis enggak tuh matanya dia, Pak? Kalau dia nangis meripatnya, berarti selama ini hanya apa? Bohong. Itulah jawaban saya, Mas. Paham Anda? Yang bilang dia ngerti agama itu siapa? Orang. Tapi dia punya pondok. Bisa jadi kok. Ya kan? Banyak orang punya padepokan silat, tapi dia hanya baru belajar ikro.
baru belajar silat. Banyak orang punya restoran, Padang, Minang, ini, tapi dia bukan orang Minang. Di Minang aja jualan. Di Bukit Tinggi ada yang jualan, bukan di pusat kota, jualan apa itu masakan Jogja itu, serabi kok. Ayo bayangin di pusat kota, di dekat Gadang itu, ada serabi di pojokan itu, gede itu. Apa yang punya orang Bukit Tinggi? Masa orang Bukit Tinggi makan serabi? Kan enggak kan? Ya ada, tapi kan bentuknya bukan itu. Ya nggak tahu, saya ini cuma contoh aja, Bu, jangan diprotes. Diprotes saya sama Ibu. Diprotes saya sama Ibu. Sudah salah saya ngasih contoh. Jadi Mas, bisa jadi orang punya pondok, bikin pondok dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia tidak mengerti agama. Itu maksud saya. Iya kan? Ya sudahlah, di balik itu ada apa Anda aja yang menyimpulin sendiri, kayak gitu kan? Bisa juga karena faktor keturunan. Mau tidak mau, ngelanjutin siapa? Sang ayah yang memang sebetulnya kiai. Ya kan? Tapi turunannya tidak. Tahu Ustaz? Iyalah. Kita dulu ngaji di kota saya kan orang sebut kota santri, Mas. Ya, kota santri. Anaknya banyak yang duduk sama kita, anak kiai atau apa. Pakai bahasa Jawa Timuran ya, kalau bahasa sini ibaratnya, loh kamu kalau masuk ke pondok gimana? Yo ganti lah, Sar, mosok pakai gini gitu. Masa pakai baju gini? Enggak lah. Ganti lah sarungan kupluan gitu. Banyak begini. Wakeh kata orang Surabaya, Pak. Jadi kita ini jangan terjebak dengan yang namanya kemasan dan packaging. Itu satu, Mas. Yang kedua, ini yang memblow up siapa? Media. Kenapa? Ya media juga cari duit. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban Islamnya di mata masyarakat awam. Sosok kiainya aja begitu. Nah, ya kan? Terus sikap kita apa? Tak usah dikomentarin. Kalau Anda komentarin, itu yang dicari oleh media. Sediemin, Mas. Ya, kalau memang itu kejahatan, ya biarkan pihak berwajib yang mengurusi. Tapi apakah itu gambaran dari sosok kiai? Ya enggak. Gambaran dari ustadz? Enggak. Kenapa? Karena mereka yang berilmu, ilmunya itu di hati. Loh, kalau seperti itu, berarti dia hatinya diisi siapa? Udah, Mas. Loh, kok bisa? Ya bisa aja. Ibnu Ubay juga pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dia penampilan bagus. Yang dari kudeta terhadap Utsman dan kekacauan di akhir itu siapa? Abdullah bin Sabah, mbahnya orang Syiah itu. Ya. Anda mengatakan mereka orang-orang yang baik, gimana, Mas? Ya hati-hatilah. Ya, kita tidak menilai dari sisi casing, kemasan, tidaklah. Karena Ibnu Qayyim udah bilang, berapa banyak orang yang mengklaim, alangkah mudahnya klaim-klaim itu disampaikan. Tapi semua itu akan teruji ketika ada musibah, ada masalah, akan kelihatan sebetulnya. Jadi kita jangan terkecoh dengan itu dan menilai sesuatu bukan lewat tulisan dan berita media.
Lihatlah pada substansi asli dari sebuah keilmuan. Apakah ilmu, orang yang belajar ilmu, terus lahir buah seperti itu? Tidak. Berarti kalau lahir buah seperti itu, berarti dia orang jahil, bodoh yang tidak belajar. Memanfaatkan kondisi. Ya, berikutnya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Diprotes saya sama orang Minang. Masalah apa namanya? Serabi. Tapi Serabi itu orang Jawa, Bu, bukan orang Minang, Bu. Wah, silakan bertanya ada apa? Ya, Ustaz. Amin. Allahumma amin. Ya. Bagaimana cara kita perlu melakukan misalnya seluruh pasal tunai itu kan terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat, Bu, jawaban Ibu. Yang jelas, ketika ada seorang Arab pedalaman datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, seorang utusan dari engkau telah datang kepada kita dan dia mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk salat 5 kali. Iya benar. Oh kita disuruh zakat. Iya benar. Suruh puasa. Iya benar. Sungguh aku akan melakukan itu. Salat 5 waktu, zakat, puasa, tapi aku tidak mau menambah lebih dari itu. Lalu apa komentar Rasulullah SAW? Dia akan masuk surga kalau dia komitmen dengan itu. Kemudian hadis tentang perempuan. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Menjaga kehormatan dia. Nah, yang 4 ini yang berat. Taat sama suami. Ini yang angel ini. Siki yang paling angel. Kalau sholat sih bisa istimewi, bukan istimewa. Bisa istimewi Anda sholatnya. Puasa. Wah, Masya Allah istimewa yang bawa kolak tadi Pak, sepanci. Bayangin tadi, es campur sepanci tadi di situ. Luar biasa Pak. Kita sih ngeliatin doang. Panci Pak, semangat puasanya, semangat berbuka, berbagi buka, kan gitu kan? Luar biasa loh mbak-mbak makanan loh ibu-ibu ini. Cuman yang satu, apakah suaminya juga dilayani seperti itu? Keren. Tapi jangan sampai ini di pengajian tok ngomongnya. Ya. Jadi yang ketiga apa? Yang keempat, taat sama suami. Apa kata Rasulullah SAW? Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang Anda suka. Masya Allah, amin, amin ya Allah. Tapi mulutnya cok ngomelan. Jangan suka nuntut. Ya diomelin dulu sama mama ya. Jadi simpulannya apa? Inna fil jannati mi'ah darajat. Surga itu ada 100 tingkatan. Seseorang mungkin hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Masuk surga? Iya, berdasarkan dalil-dalil tadi. Tapi kalau ada yang lainnya, sholat, oh sunnah dikerjain sama dia.
Zakat, ya. Sedekahnya, wah bocor. Apanya yang bocor? Kantongnya bocor kan. Sedekahnya luar biasa. Puasanya, rajin puasa sunnah. Hajinya, bolak-balik. Wah, kata imigrasi, lo laki. Lo laki. Kata imigrasi Arab. Ya. Wallahi anta ji'tana kada ya akhi, katanya dia. Anak pernah digituin waktu umrah. Inti umrah bulan yang lain ini datang lagi inti, kata anak ketawa aja. Jadi apakah sama dengan orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib? Tidak. Surga juga bertingkat-tingkat. Semuanya masuk surga? Semua masuk surga. Selama kotorannya tidak ada. Kalau toh dia ada kotoran, kotorannya apa? Kotoran yang berkarat nggak bisa dibersihin, syirik? Atau kotoran maksiat dosa besar? Kalau kotoran dosa besar, jika Allah hendak untuk menghapus langsung, karena dia punya nilai positif. Atau memang harus dicuci dulu di neraka. Dicuci dulu. Tapi habis itu juga dikeluarkan, dimasukkan ke. Jadi intinya Ibu, kita tidak bicara yang dicuci dulu, juga kakak mau kita dicuci dulu kan. Ya, yang masuk surga dengan kewajiban, ini yang paling utama. Tapi kalau kita menambah dengan yang sunnah, tentu akan mulia. Kenapa? Yang menjamin kewajiban kita bisa sempurna siapa? Backupnya apa? Kan gitu kan? Backup datanya ini apa? Kita merasa wah udah oke, ternyata kewajiban yang kita kerjakan masih apa? Bolong-bolong, banyak bocornya. Backupnya kagak ada. Waduh, bahaya juga kan? Nah, disinilah butuh backup. Apa backupnya itu? Nafilatan lak. Ini yang bisa membackup kita, menutupi. Unzuru, lihatlah. Apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah yang bisa menutupi itu, kata Allah. Itulah jawabannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada yang nanya di mana pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Allahumma amin. Bagaimana jika kita suatu yang berasal dari dan sunnah apakah cerita tersebut masuk atau tidak? Apakah sikap tersebut Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus sekali dan itu realita ya. Sangat realita. Apa sikap kita? Tentu itu adalah ghibah. Itu jelas-jelas ghibah. Walaupun tujuannya hanya sekedar obrolan daripada bengong. Ya. Obrolan peneman kopi dan teh. Itu ghibah. Dan dosanya berat, tidak gugur dengan ibadah. Tapi harus minta maaf sama yang bersangkutan. Tidak akan gugur dengan itu. Karena itu berkaitan dengan kehormatan orang. Jadi kalau ngomong itu apa? Ingetin suamimu, ingetin istrimu. Kalau ngomong itu, jangan duduk-duduk. Itu aibnya orang. Itu aibnya orang. Jangan dibuka. Dosa, riba namanya. Sudah. Kita cerita SpongeBob aja deh. Yang nggak ada di dunianya. Udah deh.
Kita cerita itu aja deh. Ya. Cerita yang lain aja. Jangan cerita aibnya orang. Dosa. Kamu riba dosa. Kita dengerin yang ngobrol juga dosa riba. Dihentikan. Jangan dilanjutkan obrolan itu. Diingatkan dan dinasehati. Bete Ustaz terus dia dibilang begitu. Ya mending bete daripada dosa besar. Mending kesel daripada kita yang berdosa. Ada lagi? Sudah. Oh, ada. Ada. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Nggak ada yang nanya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.